Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Meli Aprianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, SMP Negeri 1 Pedamaran Timur. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 PC Guru Penggerak. Tujuan pembelajaran dalam koneksi antar materi modul 1.3. Calon guru penggerak dapat merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Pertanyaan pemantik 1. Apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak dan Ibu. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan upaya untuk menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, serta berupaya membebaskan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik sesuai kodrat alam maupun kodrat zaman. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menekankan pada pembentukan karakter kuat yang mencakup 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Paradigma inquiry apresiatif atau IA dalam membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA merupakan pendekatan perubahan yang berbasis kekuatan. SMP Negeri 1 Pedamaran Timur, di sekolah saya, sedang berupaya mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid, khususnya dalam mewujudkan murid yang mandiri. Hal ini menjadi impian karena dianggap mampu mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila secara menyeluruh pada diri murid. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Saat murid mempunyai kesadaran sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing dan berakhlak mulia. Mandiri: saat peserta didik menuntaskan setiap proses kreatif belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Berkebinekaan global: saat peserta didik bergotong royong dengan antar teman yang berbeda latar belakang, baik agama maupun budaya, dalam menuntaskan setiap peran yang diberikan. Bergotong royong: saat peserta didik mampu bekerja sama antar teman dalam menuntaskan target utama dalam semua tugas dan program ekstrakurikuler di sekolah. Kreatif: saat peserta didik mampu menciptakan sebuah karya yang berguna bagi kemajuan sekolah. Bernalar kritis: saat peserta didik mampu membuat laporan hasil semua kegiatan dari setiap objek kegiatan yang mereka pilih. Peran dalam visi guru penggerak berdasarkan upaya yang ingin dikembangkan pada lingkungan sekolah saya, SMP Negeri 1 Pedamaran Timur. Saya telah menentukan prakarsa perubahan yang telah saya rumuskan menggunakan paradigma IA melalui kanvas Bagja untuk mewujudkan upaya tersebut. Pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan murid yang mandiri. Tahapan kanvas Bagja. B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan yang pertama,
bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung kemandirian murid. Yang kedua, apa saja keterampilan dan sikap yang perlu dimiliki murid untuk menjadi mandiri. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mengumpulkan guru, orang tua, dan murid untuk berdiskusi dan merumuskan pertanyaan utama. Yang kedua, menggunakan survei untuk mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan: 1. Program atau kegiatan apa yang berhasil mendorong kemandirian murid? Yang kedua, bagaimana peran guru dalam memfasilitasi kemandirian murid? Yang ketiga, apa hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan kemandirian murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Menganalisis studi kasus dari sekolah lain yang berhasil dalam mengembangkan kemandirian murid. Yang kedua, mengadakan rapat evaluasi program atau kegiatan yang sudah berjalan untuk menilai efektivitas dan mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan. G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaan: apa yang Anda bayangkan tentang murid yang mandiri dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana lingkungan sekolah yang ideal untuk mendukung kemandirian murid? Yang ketiga, kegiatan atau program apa yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Yang keempat, bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam mewujudkan murid yang mandiri? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Menyelenggarakan diskusi kelompok fokus dengan melibatkan guru, murid, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas visi dan mimpi tentang murid yang mandiri. Yang kedua, merancang kuesioner yang mencakup pertanyaan tentang visi dan harapan untuk murid yang mandiri, serta cara mencapainya. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan praktisi pendidikan yang memiliki pengalaman dalam mendorong kemandirian murid. Yang keempat, J. Jabarkan rencana atau decide. Pertanyaan: apa langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung kemandirian murid? Yang kedua, apa potensi hambatan yang mungkin dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mengedarkan kuesioner dan melakukan observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan minat murid dalam pembelajaran mandiri. Yang kedua, melatih guru dalam penggunaan alat penilaian yang dapat mengukur kemandirian murid. Yang ketiga, menetapkan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur untuk setiap langkah yang diambil. Yang keempat, menyusun rencana cadangan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dan memastikan kelancaran pelaksanaan. Yang kelima, A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan: siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaan? Yang kedua, bagaimana tim pelaksana akan diorganisir dan dibagi tugasnya? Yang ketiga, apa sumber daya yang dibutuhkan dan bagaimana cara memastikan ketersediaan dan pengelolaannya? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mengidentifikasi dan menunjuk anggota tim pelaksana yang terdiri dari guru, staf sekolah, orang tua, dan perwakilan murid. Yang kedua, menetapkan indikator keberhasilan dan melakukan evaluasi berkala untuk melihat progres. Yang ketiga, menyusun rencana komunikasi untuk menginformasikan seluruh pihak terkait dengan tujuan, langkah-langkah, dan perkembangan program. Pertanyaan pemantik 2.
Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan pertama ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak dan Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membaca. Visi guru penggerak sebelumnya adalah mewujudkan sekolah yang berpihak pada peserta didik, berkarakter, cerdas, dan inovatif sesuai profil pelajar Pancasila. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, visi tersebut saya revisi menjadi terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Alasan merevisi. 1. Visi lebih fokus pada pencapaian karakter yang diinginkan dan tidak bersifat umum. 2. Menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang pesat. Yang ketiga, mewujudkan generasi yang unggul dalam penciptaan hal baru yang serbaguna. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.